Ahlan rakyat Serambi, jumpa lagi bersama kami, Serambi Cocktail. Oke rakyat Serambi, hari ini topik pembahasan kami lebih hangat dari topik yang kemarin. Meskipun kemarin saya mendapat beberapa ancaman sih. Apa yang kau tertawakan, bocah gondrong? Kau berani menghina kami, bocah setan? Topik pembahasan hari ini kita adalah anak-anak indie. Yang terjadi saat ini adalah pergeseran makna. Indie dikategorikan sebagai gaya hidup lifestyle anti mainstream. Dan ini yang salah. Apa sih itu indie? Kenapa ada indie? Indie itu berasal dari kata independen. Independen berarti bebas, merdeka, mandiri. Tiga kata ini akan menuntun kita ke apa arti indie sebenarnya. Menurut tweet dari Bapak Firsa Basri. Firsa Basri adalah pelaku yang menggeluti karya-karya indie. Menurutnya, indie berasal dari kata independen. Itu berarti musik indie yang tidak terikat label besar. Artinya, indie bukan lifestyle. Intinya bahwa indie mereka adalah pelaku seni yang berkarya menurut keinginan mereka dan mereka mempublish dengan kemandirian mereka. Mereka membuat konser dengan kemandirian mereka karena mereka ingin bebas, tidak terikat oleh satu label. Biasanya, kalau terikat label, mereka akan diarahkan oleh label tersebut mau kemana lagunya, mau bagaimana lagunya. Makanya muncul kenapa ada lagu indie folk padahal yang lagi ngetop misalnya lagu-lagu pop, karena mereka ingin bebas berkarya. Tapi perlu diingat, indie bukan genre musik. Indie itu bukan genre musik. Indie adalah style seniman yang mau berkarya sesuai dengan keinginan mereka. Ingat itu, bukan genre musik. Ada indie folk, ada indie rock, ada indie punk. Di tahun 80-an, indie pertama kali muncul di Record Week dengan tim seperti The Smith dengan Joy Division. Di era 90-an, yang paling ngetop dalam musik-musik indie adalah Radiohead dan Nirvana. Pasti yang orang-orang tahun 90-an tahu benar siapa itu Nirvana dan Radiohead. Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang membuat indie itu booming dulu, di Indonesia itu namanya underground. Mereka adalah musisi underground. Di tahun 90-an, Pas Band berhasil memproduksi lagu mereka, album mereka yang berjudul For Through the Sub tahun 93. Itu mereka berhasil menjual 5.000 kopi. Nah, itu menjadi sebuah gemparan. Boom! Muncul band-band indie terkenal seperti Naif, Efek Rumah Kaca. Nah, mereka itu mengikuti jejak Pas Band. Di era 2000-an, Mocha berhasil menjual 300.000 kopi album mereka yang berjudul My Diary tahun 2002. Ini juga menjadi sebuah motivasi bagi band-band indie untuk berkarya tanpa terikat label. Ini semua adalah satu kesimpulan bahwa indie mengajarkan kita untuk jangan terikat label, mandiri, pasarkan, dan ini merupakan salah satu upaya seniman agar tidak terikat. Namanya seorang seniman, ketika dia terikat, maka dia bukan lagi seniman, tapi dia mengikuti pasar. Nah, seorang seniman sejati, dia pasti tidak mau terikat pasar. Keberhasilan musik indie membuat seniman-seniman lain terinspirasi untuk membuat karya mereka. Misalnya, di dunia buku sudah muncul buku-buku indie yang mereka buat sendiri, mereka pasarkan sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Indie bukan sebatas baju, bukan sebatas kopi dan senja. Ini yang kita akan bahas selanjutnya, anak-anak indie. Nah, rakyat Serambi, saya ingin menjelaskan hal ini. Kalau Anda ingin menjadi anak indie, menurut kisah dan beberapa YouTuber yang membahas tentang fenomena anak-anak indie, katanya harus ada beberapa ciri-ciri tertentu untuk Anda mau menjadi anak indie. Pertama, Anda harus pakai kaos dilapisi jaket jeans. Dan celana Anda harus jeans. Yang paling penting, Anda harus membawa tote bag. Karena situ ada kacamata hitam, ada peralatan yang Anda akan pakai. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika dibatasi orang, mana dia punya independen? Independen di mana? Harus pakai jeans. Kalau saya tidak suka jeans, bagaimana saya menjadi bebas kalau saya harus mengikuti aturan yang diberikan? Baru aturan ini siapa yang tetapkan? Ini sudah menjadi aneh, salah makna. Makanya saya tidak heran Firsa Basri yang ngamuk. Dia bilang bukan lifestyle. Nah, indie ini sudah bukan lagi indie. Ini adalah syarat. Kalau sudah syarat tidak indie. Paham? Yang mau disampaikan itu
bahwa kalau Anda menaruh syarat, Anda tidak indie, harus bebas. Dan saya tidak mengerti apa kemandirian dari pakai tote bag. Yang terjadi, yang saya lihat di anak-anak indie, mereka melihat artis mereka pakai baju, maka mereka ikuti dan mereka menganggap, oh ini indie. Itu salah. Mereka pakai bebas karena ya mereka itu punya keadaan. Anda itu harus bebas tanpa perlu menjadi anak indie. Ini hidup ini harus bebas. Sejak kapan terikat? Ini yang paling ajaib. Tidak boleh beli kopi bermerek. Makanya saya bawa ini. Solusi terbaik untuk yang musuh kejadian anak indie, ambil biji kopi, taruh di sini, Anda ulek. Anda ulek. Setelah itu Anda ambil ini kopi, taruh di gelas, Anda siram, Anda nikmati. Kira-kira ini perusahaan sudah memfasilitasi kemudahan bagi kami untuk menikmati kopi. Karena Anda mau, saya indie, harus sendiri. Jadi Anda ambil biji kopi, taruh, Anda ulek. Terus kenapa harus menikmati senja? Sampai saat ini tidak masuk di pikiran saya senja ini kenapa saat terbenam matahari. Anda tahu saat terbenam matahari setan-setan keluar setan-setan. Makanya kita disuruh berkurung atau duduk di masjid, berzikir, sholat maghrib, bukan minum kopi, nikmati senja. Itu salah. Bagi umat Islam itu senja, itu saat setan-setan mau keluar. Makanya anak-anak suruh berkurung di rumah, orang tua sembahyang masjid, bukan kita duduk nikmati senja minum kopi. Nah, bayangkan saya harus bawa ulek-ulek, saya harus bawa biji kopi, saya kejar di mana terjadi terbenamnya matahari. Padahal lebih sehat dan lebih baik itu saat terbit matahari loh, bukan saat terbenam. Saat terbenam matahari ini saat setan keluar. Tapi kalau saat terbit matahari, saat pembagian rezeki, lebih minal al, saat sunrise daripada sunset. Sunset rezeki sudah ditutup, sudah selesai. Oke, pulang. Tapi kalau saat sunrise, mereka tekan lihat, oh, luar biasa ini orang, pagi-pagi sudah duduk, baru dikasih rezeki. Bukan duduk malam saat setan keluar. Terus yang lebih aneh lagi, lebih aneh dari semuanya, kalau Anda tidak mengikuti gaya-gaya yang saya sebutkan tadi, tote bag, kacamata, Anda bukan anak indie. Dan Anda kan bisa saja diusir dari mereka. Masa harus pakai tote bag? Saya suka ransel. Apa salahnya saya? Saya suka vape. Saya suka rokok. Terserah saya. Ini tidak bisa barokok. Anak ini harus pakai linting. Linting pun bermerek, harus pakai daun. Makanya yang salah pemaknaan di sini, ketika Anda menyatakan anti label, anti mainstream, itu bukan berarti Anda label kehidupan. Salah. Saya berani taruhan, artis-artis yang indie, yang bebas, mereka memakai baju-baju yang bermerek juga. Hanya saja mereka tidak mau diatur dalam hal seni karya. Kenapa? Karena mereka punya pikiran yang bebas. Itu mandiri, bukan mencari baju. Indie itu bukan sebatas celana, bukan sebatas tote bag, bukan. Dan itu salah. Dan coba Anda cek di internet, banyak yang mengkritik gaya anak indie saat zaman ini. Karena gaya sekarang ini sudah melenceng dari art. Anda harus mandiri. Itu yang saya dapat pelajaran penting dari saya mencari tentang indie. Ternyata saya harus mandiri, bebas, tidak terikat. Itu yang harus kita paham. Bukan, oh Anda bukan indie karena Anda pakai baju bermerek. Akhirnya kasihan setiap orang beli baju, ini merek di belakang, dia potong, dia buang. Beli di mana? Jahit. Ini aja. Celana jeans lo bagus. Beli di mana? Jahit. Ini yang susah. Cincin lo bagus. Jahit. Bikin sendiri. Nggak beli. Susah bro. Nggak bisa beli jam karena semua jam bermerek. Semua jam bermerek.
Anak ini nggak boleh pakai jam. Mau apa? Mau ditantang? Anak ini nggak boleh pakai jam. Jadi salah arti. Mohon, kalau Anda anak indie maka berkarya bebas. Itu intinya. Berkarya bebas. Ingat, saya tekankan lagi. Berkarya bebas, mandiri. Jangan lupa subscribe. Subscribe tidak akan membuat Anda sakit, insya Allah, karena cuma tinggal klik. Terus like, komen, terus share. Ingat teman-teman, tetap berkarya. Hidup musik indie. Wassalam.